Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fathul Amin, mahasiswa PPG PAI BEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109113425. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Wadil Qura kelas 3, mata pelajaran fikih, materi puasa Ramadan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu agar selalu bisa belajar ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Masuk hari ini ada. Siapa saja? Sakit ya? Baik, semoga cepat sembuh ya. Ali Abu Sufyan. Miftahul Hadi. Indah Nairatul Fatina. Berkasih Zulfia. Ikuti Bapak ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa sekali lagi. Allahumma terima kasih, tepuk tangan dulu. 3 bulan kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan. Jadi 3 bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Ya, katanya bulan Rajab. Kemudian setelah bulan Rajab bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban baru kita memasuki bulan Ramadan. Jadi tujuan pelajaran fikih dengan materi puasa Ramadan itu yang pertama, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan apa yang pertama, syarat puasa, kemudian rukun puasa, dan apa?
hikmah puasa. Kemudian tujuan yang kedua, nanti ada kuis, game, kita bermain kita, tapi permainannya itu tanya ada seputar puasa Ramadan. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti ada refleksi. Refleksi itu menanyakan sesuatu kepada diri kita masing-masing. Ya, setelah kita mempelajari materi fikih, materi puasa Ramadan, maka nanti pasti kita merasakan atau kita tahu apa sih puasa Ramadan, kemudian syarat rukun dari puasa Ramadan dan hikmah dari puasa Ramadan tersebut. Itu merupakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh dan lebih dalam, kita menyaksikan video dulu yang nantinya ini yang akan kita bahas bersama. Silakan disaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi puasa Ramadan. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian dan perintah puasa. Puasa berasal dari kata bahasa Arab asyam yang artinya menahan diri. Maksud dari menahan diri adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Puasa secara istilah artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Nah, materi selanjutnya ketentuan puasa. Ketentuan puasa. Dalam berpuasa terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan mendapat pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat puasa. Syarat puasa terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Syarat sah puasa beragama Islam, mumayyiz, atau sudah dapat membedakan antara hal baik dan hal buruk, suci dari haid dan nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Syarat wajib puasa, balik, berakal, mampu berpuasa atau tidak sedang sakit. Apa saja rukun puasa? Rukun puasa yang pertama adalah niat pada malam harinya. Lafal niat diucapkan dengan kalimat berikut: nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok untuk menunaikan puasa Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Apa saja sunah-sunah puasa? Membaca dan menghafalkan Al-Quran, memperbanyak doa, memperbanyak bersedekah, menggosok gigi pada waktu pagi, mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka, memberi buka puasa, sholat tarawih, iktikaf, umroh. Hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, keluarnya mani dengan sengaja, hilang akal atau gila, keluar darah haid dan nifas. Siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa? Yang pertama, orang yang sedang sakit yang bertambah sakitnya atau sulit kesembuhannya. Orang yang sedang berpergian jauh, diperkirakan mencapai lebih dari 80 km. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, wanita hamil atau menyusui. Orang yang boleh meninggalkan puasa karena kondisi tertentu tetap wajib mengganti atau mengkodok puasa di lain hari selain di bulan Ramadan. Doa berbuka puasa. Sebelum berbuka, kita biasakan membaca doa berbuka puasa. Berikut doa berbuka puasa.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Atas segala rahmat-Mu, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hikmah puasa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyehatkan badan, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin, meningkatkan kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih hidup disiplin, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi puasa Ramadan. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video tadi? Sekilas pembahasan tentang puasa yang tadi dipaparkan dalam video. Apakah anak-anakku sudah tahu apa arti puasa? Ada yang bisa membantu untuk menjawab apa arti puasa? Puasa adalah menahan diri. Secara bahasa, puasa adalah menahan diri. Secara bahasa, as-saum artinya menahan diri. As-saum atau asyam, menahan diri. Tapi secara istilah, menahan diri dari makan, minum, dan apapun yang membatalkan puasa dari terbit fajar artinya subuh sampai terbenam matahari Oke, selanjutnya Bapak akan mengajak anak-anakku untuk melakukan diskusi dan Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok. Baik, Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nanti akan Bapak panggil satu-satu untuk presentasi. Satu perwakilan di antara anak-anakku yang maju dari setiap kelompok, satu orang setiap kelompok. Bapak akan menunggu selama 5 menit. Anak-anakku, karena waktu sudah Bapak kira cukup, sekarang kelompok 1 dipersilakan untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh Bapak untuk mendiskusikan syarat-syarat puasa. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Itulah tadi kelompok 1 mempresentasikan apa yang telah ditugaskan oleh Bapak itu mendiskusikan tentang apa syarat-syarat puasa. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang juga tentu setiap ibadah itu ada syarat untuk mengerjakannya. Dari semua ibadah yang diperintah itu tentu ada syaratnya. Setelah syarat nanti ada rukun, setelah rukun kemudian ada ketentuan-ketentuan yang lain yang perlu dilakukan di dalam ibadah. Jadi syarat puasa yang pertama adalah tentu syarat melakukan ibadah, karena syariat puasa itu adalah syariat Islam, maka
syarat pertama adalah Syarat pertama adalah Islam. Nah, kewajiban melaksanakan perintah Allah, Islam merupakan menjadi syarat terpenting di dalam ibadah-ibadah yang ada. Yang pertama untuk melakukan puasa adalah Islam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ayo semua ikut balik. Artinya sudah cukup umur, artinya sudah dewasa. Bagaimana kalau belum cukup umur tapi sudah bisa puasa? Bagus, karena berlatih sebelum dewasa melakukan ibadah itu agar terbiasa ketika dewasa melakukan ibadah. Jadi yang pertama tadi syaratnya Islam, kemudian yang kedua balik, artinya sudah cukup umur, sudah dewasa. Kemudian syarat yang ketiga adalah apa? Ayo, berakal sehat, tidak gila. Karena kalau orang gila dia tidak sadar makan, tidak sadar minum. Hanya kalau makan dia sudah makan, kalau minum dia sudah minum, tidak sadar, hilang akal. Maknanya hilang akal. Jadi kesehatan mental, sehat akal itu merupakan juga menjadi syarat melakukan ibadah apapun itu. Sampai di dalam puasa juga ada syarat harus sehat akal, mental, akalnya harus sehat, tidak hilang. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu melakukan puasa. Misalkan ada orang yang tidak mampu katanya, tapi ternyata mampu, dia berarti main-main. Maka Allah mengetahui itu, tahu atas segala sesuatu, bahkan isi hati manusia Allah tahu, isi hati hambanya Allah. Maka jangan main-main dengan perintah Allah. Baik, sekarang Bapak panggil kelompok yang kedua yang akan mempresentasikan rukun puasa. Silakan kelompok 2 maju. Terima kasih, tepuk tangan. Sekarang memasuki ke rukun puasa. Setelah ada syaratnya dipenuhi, kemudian rukun itu dilakukan saat melakukan puasa. Pertama adalah niat. Apa sih niat itu? Apa? Niat itu apa? Niat adalah menyengaja melakukan ibadah. Puasa itu niatnya diinapkan di malam hari. Puasanya saat terbit fajar matahari. Beda dengan sholat. Kalau sholat niat sekaligus langsung sholat. Bedanya puasa. Puasa itu niatnya diinapkan di malam hari. Kemudian puasanya baru terbit fajar hingga terbenam matahari. Niat itu diinapkan di malam hari, niat puasa. Kemudian rukun yang kedua adalah apa? Naila?
menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Itu rukun yang kedua. Semuanya harus berpuasa. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi tangannya harus berpuasa, kakinya harus berpuasa, telinganya harus berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari mendengarkan segala hal yang toh. Hidungnya berpuasa, matanya berpuasa, semua harus berpuasa. Bukan berarti tidak boleh melihat apapun, tapi berpuasa dari hal-hal yang mengandung dosa. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Sekarang lanjut kelompok ketiga. Silakan perwakilan kelompok. Lanjut kelompok ketiga. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak sebagai perwakilan dari kelompok 3. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sunnah puasa. Sunnah puasa. Satu, menyegerakan berbuka puasa. Berburu-buru. Ketika sudah waktunya berbuka, beduk sudah ditabuh, kemudian adzan sudah dikumandangkan, maka berburu-burulah berbuka puasa. Bersegera. Jadi berburu-buru. Kemudian sunnah yang kedua, makan makanan yang apa? Manis. Sebagaimana Rasulullah ketika berbuka buat sunnah. Bagaimana kalau tidak menemukan kurma saat berbuka puasa? Asalkan yang manis-manis. Misalkan apa? Es buah. Pokoknya yang manis-manis. Berbukanya yang manis-manis. Kemudian mengakhirkan makan sahur masuk pada sunnah puasa. Enak, makan sahur kita kenyang, dapat pahala karena mengandung sunnah. Kemudian sunnah yang keempat, memperbanyak sedekah. Di bulan puasa dan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu beda ibadahnya. Artinya dilipat gandakan. Kita memberikan satu buah apel di dalam bulan Ramadan mendapat apa? Balasan 70 kali lipat. Kalau di luar Ramadan satu apel ya satu balasannya. Tapi kalau di dalam Ramadan bedanya itu dilipat, semua dilipat gandakan. Pahala ngajinya dilipat gandakan, pahala sholatnya dilipat gandakan, pahala sedekahnya dilipat gandakan, semua dilipat gandakan. Karena memang bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Sementara berkah itu sendiri maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, selalu bertambah, ditambah. Jadi siswa yang baik, jadi anak yang baik, jadi seorang perempuan yang baik, jadi seorang lelaki yang baik. Kemudian sunnah
Yang kelima, memberi makanan untuk berbuka puasa. Kita mengundang teman-teman kita, undang buka bersama. Atau kalau tidak sempat mengundang, maka membagi takjil, bagi-bagi buka puasa. Perbanyak. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keburukan. Kemudian yang keenam, membaca doa saat berbuka puasa. Jangan sampai lupa, karena dari pagi sampai terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari menahan lapar, di hati dendam. Nanti kalau sudah azan maghrib, semua yang ada akan aku makan, sehingga lupa berdoa. Padahal berdoa itu sunnah ada. Padahal sedikit yang dibaca, yang dilafalkan, tapi mendapat apa? Pahala. Mendapat pahala. Maka jangan sampai lupa akibat lapar. Jangan sampai lupa membaca doa. Coba bacakan Bapak doa berbuka puasa. Silakan bersama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika'antu wa ala rizqika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih telah melafalkan doa berbuka puasa. Nanti saat puasa jangan sampai lupa ketika berbuka puasa, sebelumnya membaca doa itu dulu. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah bulan Ramadan. Memperbanyak ibadah, contohnya ibadah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Setelah itu kita tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa sampai hatam membaca Al-Quran. Jadi satu hari satu juz, selama sebulan 30 hari berarti sudah 30 juz. Maka 30 juz khatamlah sedang membaca Al-Quran. Sekarang kelompok keempat, dipersilakan maju untuk mempresentasikan hikmah puasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat kawan-kawan. Silakan dulu kembali. Baik, karena kelompok 4 sudah menjelaskan tentang hikmah puasa, hikmah puasa Ramadan, Bapak akan memperjelas kembali terkait hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, hikmah puasa adalah melatih diri disiplin waktu.
Kenapa bisa melatih diri bisa disiplin waktu? Karena kita setiap kali menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa, itu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan setiap hari seperti itu selama satu bulan. Kemudian setelah sholat isya kita melaksanakan namanya sholat sunat tarawih. Itu terus melaksanakan, bukan hanya satu malam saja, tapi selama 1 bulan dilaksanakan. Selama 1 bulan dilaksanakan. Begitu pula kita sahur di malam hari sebelum terbit fajar. Itu selama 1 bulan kita laksanakan. Itu yang mengajarkan kita agar disiplin. Kemudian yang kedua, mempererat tali silaturahim dengan sesama muslim. Setiap malam kita bersama-sama pergi ke musalla atau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Di masjid atau di musalla kita bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim kita dan saling salaman setelah kelas. Itu bisa mempererat tali silaturahim. Bermaaf-maafan kepada saudara, bermaaf-maafan kepada tetangga, bermaaf-maafan kepada keluarga besar, bermaaf-maafan kepada mertua, bermaaf-maafan kepada semua orang Islam yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal tapi kita bertemu. Kemudian belajar peduli kepada sesama. Ada tradisi apa? Memberi takjil. Itu kepedulian kita kepada sesama. Memberi takjil di jalanan, misalkan memberi takjil kepada ke masjid-masjid, memberi takjil ke wakaf-wakaf. Di setiap tempat-tempat umum kita beri takjil di bulan Ramadan. Itu kepedulian kita kepada sesama, kepedulian sosial. Kemudian berhati-hati dalam setiap perbuatan. Telinganya dijaga, tangannya dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga, kakinya dijaga, seluruh anggota tubuh benar-benar dijaga. Kemudian melatih hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Saat puasa kita merasakan lapar, sebagaimana orang yang fakir kekurangan makan. Mereka sehari-hari kekurangan makan, bukan hanya di luar, bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan makanan, merasakan lapar, itu bentuk kepedulian kita, merasakan rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan kebutuhan di. Jadi itulah tentang hikmah puasa. Silakan kelompok 5. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi kelompok yang terakhir menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Saat melaksanakan ibadah puasa, kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa supaya puasa kita tidak sia-sia. Hal-hal yang membatalkan puasa
Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Walaupun sedikit, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, walaupun sedikit. Ini perlu ditekankan dengan sengaja. Jadi kalau misalkan lupa ataupun tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Tapi perlu diketahui, jangan sampai main. Artinya kalau benar-benar lupa berarti lupa. Karena puasa itu melatih kejujuran dan kesabaran. Jadi harus jujur. Kejujuran itu ada di dalam hati. Kesabaran juga ada di dalam hati. Itu yang dilatih di dalam puasa. Kejujuran dan kesabaran. Kemudian hal-hal yang membatalkan, yang kedua, membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Mulutnya misalkan tangannya dimasukkan ke dalam mulut sampai muntah. Itu berarti sengaja. Atau ada sesuatu hal yang baru sekali didekatkan ke hidungnya sehingga muntah. Itu berarti muntah dengan menyengaja, disengaja muntahnya. Maka puasanya menjadi batal. Puasanya menjadi batal karena muntah dengan disengaja. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid atau darah nifas. Kemudian yang keempat, hilang akal. Karena di syarat puasa harus berakal sehat. Maka ketika pagi-pagi misalkan dari terbit fajar misalkan puasa, masih sadar. Akal pikirannya sehat. Akalnya masih sehat. Setelah zuhur gila tiba-tiba. Maka puasanya menjadi batal. Karena dalam keadaan hilang akal. Masuk ke hilang akal. Jadi membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir murtad. Jelas orang murtad berarti keluar dari agama Islam. Yang keenam benar membatalkan puasa jelas. Misalkan pada saat makan sahur, berniat nanti kalau saya tidak mampu saya akan membatalkan puasa. Nah itu tidak bisa. Atau pada saat sedang puasa sudah mulai pagi sampai jam 10 berbicara di dalam hatinya, nanti kalau jam 1 saya tidak mampu, saya akan makan, saya akan membatalkan puasa. Maka waktu itu juga puasanya menjadi batal. Itu yang terakhir, berniat membatalkan. Baiklah anak-anakku, karena materi puasa Ramadan sudah selesai, Bapak akan lanjut ke permainan. Baik, sekarang permainan yang pertama adalah mencocok. Bapak akan baca soalnya, nanti anak-anakku tinggal mencocokkan dan menjawab. Apa arti sahur? Sahur adalah makan sebelum terbit. Bagus. Yang terakhir niat. Menyengaja dalam hati untuk berpuasa.
dengan benar. Bulan suci umat Islam untuk berpuasa adalah Ramadan. Jawab. Benar, jawabannya adalah Ramadan. Lanjut. Menahan diri dari makan minum dari fajar hingga maghrib adalah puasa. Benar. Makanan manis yang dianjurkan saat berbuka kurma. Benar. Lihat hasil skor kuis 5. Jawaban benar semua. Lanjut, sekarang pilihan ganda. Apa akan baca soalnya dan jawabannya nanti dipilih. Nanti pilih satu jawaban yang paling. 1. Puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan hukumnya adalah hebat. Sebelum dibaca soalnya sudah dijawab terlebih dahulu. Benar, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Soal berikutnya, yang termasuk rukun puasa adalah niat dan jawabannya adalah B. Sekarang soal yang kelima, sunnah yang dianjurkan saat berbuka adalah A. Dengarkan dulu soalnya. Jawabannya ada 4. A. Makan nasi. B. Minum es. C. Berbuka dengan kurma. D. Makan gorengan. Jawabannya berbuka dengan kurma. Sunnah berbuka dengan kurma atau air yang tidak jika tidak. 9. Puasa mengajarkan kita untuk memiliki sifat A. Malas. B. Sabar dan jujur. Jawabannya adalah sabar dan jujur. Benar, puasa melatih kesabaran dan kejujuran. Soal yang terakhir, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah A. Bermalas-malasan. B. Memperbanyak ibadah dan sedekah. C. Tidur sepanjang hari. D. Jawabannya adalah memperbanyak ibadah dan sedekah. Lihat hasilnya. Soal selesai. Jawaban semuanya benar. Dinilai total mencocokkan 100, tebak-tebakan 100, pilihan ganda 100, nilai total 100. Luar biasa, hebat. Bagaimana perasaannya hari ini? Belajar materi puasa Ramadan, bagaimana perasaannya? Senang ya? Sudah tahu, sudah paham ya? Sudah tahu tentang syarat-syarat puasa, sudah tahu rukun puasa, sudah tahu hikmah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum pelajaran ditutup, tentunya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan tentunya berkah. Mari kita berdoa bersama-sama.